Om Swastiastu, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang agama Hindu, salah satu agama tertua dan paling kaya makna di dunia. Dan pada saat ini kami kelompok 2 berada di Pura Danu Mandara yang terletak di Kabupaten Minahasa. Agama Hindu bukan hanya sekadar kepercayaan, tetapi juga cara hidup yang mencakup ajaran tentang moral, spiritualitas, hingga keseimbangan alam semesta. Ajaran utamanya bersumber dari kitab suci Weda, yang berisi tentang doa, ritual, dan filsafat kehidupan. Dan tujuan akhir dalam ajaran Hindu adalah mencapai moksa, yaitu pembebasan dari siklus, kelahiran dan kematian samsara dan bersatu dengan Tuhan. Untuk lebih dalam lagi, mari kita ikuti bersama video ini. Dan kami kelompok telah memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna dari nama pura ini? Pura Danu Mandara memiliki makna yaitu dari pura terlihat, langsung Danau Tondano, dan letak pura berada di atas bukit. Jati Danu itu yang berarti danau dan Mandara yang berarti bukit. Jati Pura Danu Mandara itu filosofinya adalah berada di atas bukit dan berhadapan dengan danau. Makna-makna dari setiap bagian bangunan pura. Di Pura Danu Mandara memiliki 3 gedong. Yang pertama Brahma, Wisnu dan Siwa atau Trimurti, dan gedong-gedong tersebut adalah tempat berstananya atau tempat tinggalnya Tuhan atau Padmestana. Berikutnya kita masuk dalam arti Trimurti dalam kehidupan umat Hindu. Trimurti berarti 3 manifestasi Tuhan, yaitu Brahma sebagai pencipta dilambangkan dengan api, Wisnu sebagai pemelihara air, dan Siwa sebagai pelebur. Ketiganya bersifat tunggal dan saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan alam. Nah teman-teman, pasti kita semua penasaran dengan sesajen-sesajen yang ada di area pura. Nah sekarang kita masuk dalam makna sesajen atau canang sari. Jati canang sari adalah persembahan sederhana umat Hindu kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan. Biasanya dibuat dari daun woka atau daun gebang, bunga berwarna, daun pandan, dan daun sirih. Umat Hindu meletakkannya di pura atau di depan patung dewa sebagai simbol kehadiran Tuhan di tempat tersebut. Batu, patung, atau pohon besar bukan yang disembah, tetapi hanya sebagai sarana atau media untuk memusatkan sembahyang bahwa Tuhan hadir di situ. Nah, apa saja peraturan-peraturan yang ada di pura? Pada dasarnya, semua area pura boleh dikunjungi oleh siapa saja selama menaati peraturan dan menjaga kesucian tempat. Namun, ada pengecualian bagi perempuan yang sedang datang bulan, perempuan yang baru melahirkan, dan orang yang keluarganya baru meninggal dunia. Mereka belum diperbolehkan masuk ke pura sampai masa penyucian selesai karena dianggap masih dalam keadaan tidak suci secara spiritual. Nah, apa sih tujuan utama umat Hindu bersembahyang di pura? Tujuan utama umat Hindu bersembahyang di pura adalah untuk mencari ketenangan lahir dan batin serta memohon petunjuk dan kemudahan hidup kepada Tuhan. Melalui sembahyang, umat Hindu memperdalam ajaran yang bersumber dari kitab suci Weda dan memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Hyang Widi. Pura menjadi tempat suci untuk menenangkan hati, membersihkan pikiran dari kekacauan hidup, dan mencari solusi atas berbagai masalah. Umat Hindu juga percaya bahwa melalui doa yang tulus, Tuhan dapat memberikan tanda atau petunjuk, bahkan lewat mimpi, sebagai jalan keluar dari kesulitan. Bagaimana pandangan umat Hindu tentang alam dan hubungan manusia dengan Tuhan? Trihita Karana adalah ajaran dalam agama Hindu yang berarti 3, penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Kata Tri berarti 3, Hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan,
dan karana berarti penyebab. Ajaran ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat tercapai bila manusia hidup dalam keseimbangan dan keharmonisan dengan 3 hal utama. Pertama, parahyangan yang berarti hubungan manusia dengan Tuhan, dilakukan melalui sembahyang, bersyukur, dan berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kedua, pawongan yang berarti hubungan manusia dengan sesama manusia, dilakukan dengan saling menghormati, menolong, hidup rukun, dan gotong royong dalam masyarakat. Ketiga, palemahan yang berarti hubungan manusia dengan alam lingkungan, dilakukan dengan menjaga kebersihan, merawat alam, dan tidak merusak lingkungan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan waktu sembahyang atau persembayangan biasa dilakukan di pura? Jadi untuk persembayangan biasanya umat Hindu itu ada hari raya bulan purnama, bulan mati atau bulan tilam, dan ada galungan, ada kuningan, dan hari raya nyepi, dan ada pagarwasi dan saraswati dan lain-lain. Tapi rutinnya tiap bulan 2 kali, pada saat bulan purnama dan pada saat bulan mati. Nah, apakah dalam beribadah di pura, umat Hindu memiliki tata acara? Umat Hindu memiliki tata acara, ada susunan dalam melaksanakan ibadah di pura, dan setelah bersembahyang ada punya seperti persembahan. Apakah ada persiapan-persiapan dalam melaksanakan ibadah di pura? Nah, sebelum beribadah di pura, persiapan yang dilakukan umat Hindu adalah membuat sesajen-sesajen canang sari untuk dipersembahkan. Dan kita masuk dalam pertanyaan yang terakhir, pemahaman keselamatan atau tujuan hidup umat Hindu. Tujuan akhir umat Hindu adalah moksa, yaitu bersatu dengan Tuhan. Untuk mencapainya, umat Hindu berpegang pada Pancasada, percaya kepada Brahman Tuhan, Atman jiwa, karma pala hukum sebab akibat, punarbawa kelahiran kembali, dan akhirnya mencapai moksa. Demikianlah kita telah belajar secara singkat tentang agama Hindu.